Selamat malam sidang jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 27 sampai dengan 33. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya menjadi berkat bagi kami yang memberitakan dan bahkan bagi sedang jemaat Tuhan yang mendengarkan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu, berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia?" "Baiklah," aku menjawabnya. Mereka membincangkan di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu?" Sidang jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada malam hari ini kita diperhadapkan dengan firman Tuhan ini yang memberikan suatu perenungan bagi kita, di mana pertanyaan atas kuasa Yesus muncul dari imam kepala dan tua-tua Yahudi yang tidak senang atas tindakan Yesus mengusir para pedagang di bait Allah. Di sisi lain, mereka mempertanyakan Yesus bukan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, tetapi mereka bertanya-tanya tentang kuasa Yesus adalah karena mereka ingin menjebak Yesus kepada suatu kesalahan, tetapi mereka tidak menemukan kesalahan Yesus. Maka pada malam hari ini saya kasih tema bagi kita adalah jangan pernah meragukan kuasa Yesus. Jangan pernah meragukan kuasa Yesus. Nah, di sini kita boleh belajar apa yang dikatakan oleh Yesus, di mana Yesus sungguh memakai hikmat yang luar biasa yang berasal daripada Tuhan, yang berasal daripada sorga tentunya. Dia memberikan suatu perumpamaan tentang mengenai Yohanes, mengenai apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Apakah Yohanes Pembaptis itu dilakukan berasal dari manusia atau berasal dari sorga? Sehingga itu yang
menjadi suatu teka-teki bagi para imam kepala dan orang Yahudi, sehingga mereka kebingungan dan akhirnya mereka mengatakan tidak tahu. Dan akhirnya juga Yesus tidak mau memberikan jawaban kepada mereka karena mereka hanya untuk mau menjebak Yesus Kristus yang adalah sumber hikmat dan Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tentunya kita percaya. Oleh karena itu jangan kita pernah ragu di dalam apa saja yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui Injil Alkitab ini, melalui firman Tuhan ini. Tentu kita tahu, mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ada banyak kuasa-kuasa dan mujizat Tuhan yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, mungkin kita selama ini berkata-kata bahwa dalam kuasa manakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga kerap kali ditemukan di dalam gereja banyak orang-orang yang pengikut Tuhan katanya, tapi justru selalu meragukan kuasa Tuhan. Nah, artinya tidak melihat bahwa yang merupakan standar kuasa yang ilahi yang berasal pada Tuhan itu adalah tidak pernah salah dan pasti akan memberikan dampak kepada pertumbuhan iman. Nah, oleh karena itu kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan jangan pernah meragukan. Tentu dalam implementasinya, salah satu contoh misalnya sebagai seorang hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, kita melihat mungkin dengan penuh dengan ketulusan dia menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kerap kali juga diklaim oleh para panatua dan diakon, bahkan orang-orang yang berpengaruh di dalam gereja, sehingga selalu mempertanyakan dan meragukan apa yang dilakukan oleh sebagai seorang hamba. Itu artinya bahwa memiliki suatu pemikiran penuh dengan keraguan-raguan. Tidak salah sebenarnya untuk kita selalu bertanya-tanya apa dalam kuasa manakah hal yang dilakukan oleh sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi yang jelas sebagai hamba Tuhan yang punya integritas, yang dipanggil oleh Tuhan, pasti dia memikirkan terlebih dahulu apa yang dia mau sampaikan, apakah itu benar atau salah. Memang kita akui ada memang pengajaran-pengajaran sesat yang dilakukan oleh hamba-hambanya secara manusia, tetapi tidak selamanya seperti itu. Oleh karena itu kita yakin dan percaya apa yang sudah diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, melayani Tuhan dengan penuh tulus ikhlas. Jangan seringkali kita mempertanyakan, apalagi meragukan apa yang disampaikannya, sehingga membuat justru kita ragu juga iman kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian kita tidak tahu bahwa di dalam hati dan pikirannya bahwa dia melakukan pelayanan dengan tulus, tetapi kita curigai bahkan disebut sesat. Padahal cukup banyak di antara mereka yang memberitakan pelayanan, menolong sesama dengan tulus ikhlas, dengan peduli tanpa pamrih, dan seenaknya saja kita mengklaim mereka sebagai sok tahu dan sosial. Dan padahal itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang penuh dengan ketulusan ikhlas, penuh dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita harus menyadari bahwa apa yang sudah disampaikan oleh para hamba-hambanya kita harus dengarkan, kita pelajari, dan bahkan kita ikuti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tentunya. Kiranya melalui firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah mengajarkan kepada kami tentang kuasa Tuhan Yesus yang telah banyak dilakukan, banyak dilakukan di berbagai tempat, dan bahkan sampai hari ini kami boleh melihat ada kuasa Tuhan yang selalu terjadi kepada setiap umat Tuhan
Biarlah Engkau memberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, supaya jemaat Tuhan diberkati, dan setiap dimanapun anak-anak Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya mereka semakin hari semakin diberkati dan bahkan diberikan pertumbuhan iman dalam kehidupan mereka. Dalam nama kuasa Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.